Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan daurah dari Syarah Muqaddimah Jazariyah dalam fal yang kedua ini. Kita masuk ke pembahasan terakhir, pembahasan huruf tafkhim tarqiq pada huruf ra. Kita lanjutkan di bait berikutnya, Al-Imam Ibnu Jazari di bait yang ke-40 berarti. Maka beliau mengatakan di sini di huruf lam, ya, sudah masuk bait berikutnya 44. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wa fathimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Wa fathimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Bab ini atau bait ini, satu bait ini berbicara mengenai huruf lam. Karena huruf lam walaupun termasuk huruf istifal, namun termasuk huruf istifal yang bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tafkhim. Secara lebih khusus, istilah lam yang tebal itu adalah lam yang taghlidh. Ini juga sering kita bahas, ya, bahwa lam yang tebal itu diistilahkan dengan taghlidh. Penebalan yang terjadi pada huruf lam diistilahkan taghlidh. Sehingga umumnya para ulama mengatakan, nah ini sebetulnya bukan mufakhamah, ya. Biasanya para ulama mengistilahkannya mughalladhah. Lam mughalladhah dan lam muraqqaqah. Begitu. Lam mughalladhah dan lam muraqqaqah. Walaupun tidak masalah juga kalau dia disebut lam mufakham. Tidak masalah. Disebut lam mufakhamah pun tidak masalah. Begitu. Hanya saja memang sebagian ulama atau umumnya itu dibaca atau diistilahkan dengan taghlidh. Adapun yang terjadi pada ra atau huruf-huruf isti'la yang lain itu biasanya diistilahkan dengan tafkhim. Jadi penebalan ini sudah kita bahas, ya, di awal-awal pembahasan pengertian tafkhim dan tarqiq, bahwa taghlidh, kemudian tasmin, kemudian tafkhim itu sebetulnya dalam satu makna yang sama. Begitu. Di sini kami sampaikan bahwa hukum asal huruf lam. Para ulama sepakat bahwa hukum asal huruf lam adalah tarqiq. Dan ia, maksudnya ia di sini adalah silam. Dan ia bisa dibaca dengan tebal karena sebab tertentu. Jadi kalau misalnya kita bingung, ini lam dibaca tipis atau tebal, ya, kembalikan saja ke asalnya. Kembalikan saja ke asalnya. Karenanya menurut keumuman qiraah seluruh huruf lam dibaca dengan tipis, ya. Jadi aslinya itu tipis, maka jangan baca lam tebal. Jangan baca lam tebal kecuali ada sebab. Begitu.
Jangan pernah membaca lam dengan tebal kecuali ada sebab yang dibenarkan. Maka misalnya lam dibaca tebal saat berada pada lafzul jalalah, sebabnya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menurut keumuman qiraah seluruh huruf lam dibaca dengan tipis ya, kecuali pada beberapa keadaan. Keadaan apa? Maka di sini keumuman riwayah hanya menebalkan lam pada lafzul jalalah. Di sini Al-Imam Al-Jazari pun menggunakan kata tafkhim wa fakhimil lam, bukan ghallizil lam. Namun biasanya kalau di kitab-kitab ilmu qiraat lam taghlidh atau lam mughalladhah. Sekali lagi boleh disebut lam mufakhamah, boleh disebut lam mughalladhah. Tebalkanlah seluruh huruf lam pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah. Bila sebelum lafaz tersebut, nah tapi di sini pun ada syarat. Lafzul jalalah lamnya dibaca tebal apabila sebelumnya itu adalah fathah atau dhammah. Hanya fathah atau dhammah. Di sini aslinya fathin ya, dia fathin. Jadi kalau secara bahasa Arab ini fathin. Terus kenapa jadi fathinau? Karena ini naql, aslinya au. Nah, begitu. Kemudian dinaqal. Aslinya au, yang satu aslinya fathin. Fathin. Sukun kan? Hin, sukun. Au, fathah. Untuk mempermudah pengucapan, maka harokat yang terdapat pada hamzah dipindahkan ke huruf nun yang sukun di tanwin atau nun tanwin. Fathin au, si fathahnya dipindahkan ke nun sukun menjadi fathi nau dhammin ka'abdullahi. Ada juga yang membacanya abdallahi, ka'abdallahi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dibaca abdullah, boleh dibaca abdallah. Jika ada yang bertanya, kenapa kok sebelum kasrah dibaca tipis? Ya, selain karena memang orang-orang Arab membaca demikian, juga karena yang namanya kasrah itu menafikan ketebalan. Yang namanya kasrah itu adalah menafikan, itu meniadakan ketebalan. Kasrah itu selalu tarqiq. Kasrah itu selalu tarqiq. Makanya huruf-huruf isti'la sekalipun ketika nanti kita bahas, huruf-huruf isti'la sekalipun ketika dia kasrah, maka menurun ketebalannya. Kenapa? Karena kasrah itu menafikan tafkhim. Tadi saya menafikan tafkhim. Kasrah itu menafikan tafkhim. Identik dengan tarqiq. Meniadakan tafkhim. Kenapa? Karena identik dengan tarqiq. Makanya walaupun lafzul jalalah, walaupun lam yang berada pada lafzul jalalah itu dibaca tebal ketika sebelumnya fathah atau dhammah, namun dia kembali tipis ketika sebelumnya kasrah. Kenapa? Karena lagi-lagi kasrah dan termasuk iya sebetulnya, kasrah dan iya ini menafikan tafkhim karena identik dengan tarqiq, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang realita dalam pengucapannya yang namanya kasrah atau ya itu kan mengangkat tengah lidah, sedangkan huruf tebal itu tengah lidahnya cekungan. Nah, ini kan dua hal yang bertolak belakang, begitu ya. Baik, dalam bait ini An-Nadhim mengabarkan pada kita kapan saja huruf lam dibaca tebal. Ya, taghlid atau tafkhim. Nah, saya tegaskan sekali lagi, taghlid atau tafkhim. Jadi boleh dibaca taghlid, boleh diistilahkan taghlid, boleh diistilahkan tafkhim seperti yang telah dibahas sebelumnya. Huruf lam mesti dibaca tafkhim bila berada pada lafaz jalalah yang didahului oleh fathah atau dhammah. Adapun bila sebelumnya kasrah, maka huruf lam dibaca tipis. Berarti jangan tafkhim, baca tebal aja. Tebal apabila berada pada lafaz jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun apabila sebelumnya berharokat kasrah, maka huruf lam dibaca tipis. Hal ini disebabkan, saya tambahkan, hal ini disebabkan karena kasrah dan termasuk iya di dalamnya selalu identik dengan tarqiq dan menafikan, dan keberadaannya menafikan tafkhim, dan keberadaannya menafikan
tafkhim. Begitu. Oleh karena itu, ketika kita misalnya melihat ro fathah, apabila dia imalah, ro fathah, apabila dia imalah, imalah itu kan ke arah ya, alif ke arah ya, maka dibaca tipis. Majriha bukan majroiha. Kenapa? Karena lagi-lagi kasrah dan ya itu identik dengan tarqiq dan keberadaannya menafikan tafkhim. Kalau ada yang bertanya, kenapa selalu identik dengan tarqiq dan kenapa keberadaannya selalu menafikan tafkhim? Karena dalam pengucapannya huruf huruf iya maupun huruf kasrah itu selalu mengangkat tengah lidah yang bertentangan dengan cara mengucapkan huruf tebal yang justru membuat tengah lidahnya cekung. Begitu. Hal ini disebabkan karena kasroh dan termasuknya di dalamnya selalu identik dengan tarqiq dan keberadaannya menafikan tafkhim. Karena kasroh termasuk ya pakai koma aja, termasuk ya di dalamnya selalu identik dengan tarqiq dan keberadaannya menafikan tafkhim. Kalau ada yang bertanya kenapa lagi, dalam pelafalannya gimana? Bahasa yang enak. Dalam hal ini disebabkan karena kasroh termasuk di dalamnya. Oke. Saya kasih catatan kaki aja. Dalam melafalkan kasrah maupun ya, maka tengah lidah diangkat ke arah langit. Sedangkan huruf-huruf tebal diucapkan dengan cara membuat tengah lidah menjadi cekung. Itu diantara penyebab. Jadi memang cara pengucapannya berbeda sehingga tidak bisa kita paksakan kasroh itu tebal. Dan oleh karena itu pula kebanyakan ulama menilai bahwa alif itu tidak bisa bahwa ketebalan dan ketipisan yang terjadi pada alif itu tidak bisa dianalogikan dengan ketebalan ketipisan yang terjadi pada ya. Begitu ya. Kenapa? Karena memang bertolak belakang. Tidak bisa kita mengucapkan huruf alif itu tebal. Huruf ya itu tebal, itu berat. Kalau misalnya huruf ya itu tebal jadi miring. Contohnya azim, azim jadi miring. Azim, azim begitu. Seperti wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Ini beberapa tambahan. Jadi yang punya buku Jazariyah langsung saja coret-coret. Ya. Cara mendebalkan huruf-huruf istifal seperti alif, lam, dan ro sama dengan huruf-huruf tafkhim yang lain. Ini juga sudah dijelaskan. Ada 3 poin. Ini yang mesti selalu diingat. Bahwa cara menebalkan huruf yang istifal sekalipun selalu mengandalkan 3 hal. Yang pertama, cekungan di tengah lidah. Nah, seperti ini ya. Adanya cekungan di tengah lidah. Kemudian, pangkal lidah yang naik ke arah langit-langit. Dan tekanan di arah faring. Tekanan di faring. Faring atau bahasa lain faring adalah tengah tenggorokan. Jadi ada proses yang disebut dengan apa? Ada proses yang disebut dengan velarisasi, mudah-mudahan masih ingat, dan faringalisasi. Ada proses yang disebut velarisasi dan juga faringalisasi. Jaringannya kurang bagus ya saya. Padahal masih putus-putus sekarang. Tes. Kok aneh ya? Sebentar.
Jaringannya kurang bagus kan sih. Terlihat merah Ustaz, jaringan Ustaz dari Kok sini. aneh ya? Padahal di sini kencang. Apa yang bikin nggak kencangnya ini? Hmm. Padahal bagus nih. Coba ya sebentar. Bentar ya. Aneh nih. Remnya ngedrop ya. Kenapa ini? Yang bikin berat ya. Dan wifi-nya kurang bagus. Oke, tes. Mudah-mudahan lebih cepat. Mudah-mudahan. Enggak, kalau direkodnya biasanya enggak. Kalau direkamnya biasanya bagus karena direkamnya enggak lewat Zoom. Kami rekamnya lewat OBS. Jadi biasanya direkamnya enggak berpengaruh pada rekaman. Begitu. Direkamannya lewat OBS. Saya nggak paham juga ini kenapa nge-lag. Apa ya yang bikin nggak stabil? Lagi jelek kayak ini. XL lagi jelek kah? Ya tuh, band XL lagi jelek. Sebentar, saya ganti aja. Mau kuri bagus nih. Single lag nggak? Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Malah parah ini. Nggak tahu.
Ini pakai XL nge-lag, kayak mau kering nge-lag. Lagi ada apa ini di sini? Masih putus-putus nggak? Tes 1 2 3, tes masih putus-putus. Tes 1 2 3. Suaranya enggak usah. Videonya sih agak macet lah. Hmm. Ya, internetnya lagi jelek. Ini sampai nol gini nih. Habis gitu. Masih banyak. Lagi parah ini. Sinyalnya lagi parah. Lagi ada apa ini hari ini ya? Ntar saya tes speed dulu ya. Oh iya lagi nge-lag. Oke, saya restart dulu ya sebentar. Lagi habis internetnya. Gak ada kecepatan sama sekali ini ya. Apaan ini? Allahu Akbar. Kan ya habis ininya, habis speednya nol. Kan. Jelek bener ya. 0 KB per detik ini gimana sih? Udah mau terima kita. Itu kan udah kan di share. Nggak stabil kecepatannya, kenapa ya? Kadang 1 mega nyampe, kadang nol. Allah Akbar.
Afwan, tes tes. Masih jelek nggak? Tes 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 tes. Udah jelas. Baik, alhamdulillah. Kita ulang dari mana nih? Kita ulang dari sini aja ya. Baik. Jadi di sini An-Nazim rahimahullah taala nafanallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain menyebutkan keadaan kapan saja huruf lam dibaca tipis dan kapan saja huruf lam dibaca tebal. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Dan seperti yang telah kita bahas bahwa boleh diucapkan dengan taghlidh atau tafkhim. Begitu. Seperti yang tadi dibahas juga bahwa kenapa huruf lam yang berada pada lafzul jalalah ini dibaca tebal kalau sebelumnya fathah dan dhammah. Tapi dibaca tipis kalau sebelumnya kasrah. Hal ini disebabkan karena kasrah termasuk ya di dalamnya karena ya dan kasrah itu berasal dari satu induk yang sama. Selalu identik dengan tarqiq dan keberadaannya menafikan tafkhim ya. Dalam melafalkan kasrah maupun ya, hal ini dapat kita lihat ya. Kita lihat dari cara melafalkan kasrah maupun ya yang mengangkat tengah lidah ya. Yang mengangkat tengah lidah ke arah langit-langit, sedangkan huruf tebal diucapkan dengan cara membuat tengah lidah menjadi cekung. Jadi ini dua hal yang bertentangan. Akibatnya huruf ya maupun kasrah itu tidak identik dengan tebal. Bahkan pada kasus huruf mad saja yang alif itu bisa tebal dan waw menurut sebagian ulama juga bisa tebal, ya tidak bisa. Kebanyakan ulama menilai tidak bisa, walaupun ada sebagian kecil ulama yang menilai juga bisa tebal. Realitanya ketika kita ingin menebalkan huruf ya, maka yang terjadi ternyata bukan ketebalan, akan tetapi yang terjadi adalah kemiringan suara. Azim, begitu. Maka ini yang membuat berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Stabil lagi. Adapun cara menebalkannya adalah seperti yang ditampak dalam gambar ya, bahwa lam mughalladhah ditebalkan dengan cara yang sama seperti huruf-huruf mufakhamah, yaitu dengan cara membuat tengah lidah menjadi cekung, kemudian pangkal lidahnya dinaikkan ke arah langit-langit, dan juga adanya tekanan pada faring. Al. Adapun lam tipis tidak. Adapun lam tipis al. Allah. Billah. Allah. Billah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Misalnya pada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ini lamnya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian misalnya di sini, kalau di sini tebal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalil wa 'ala, jangan dibaca wa 'ala. Innallaha, jangan dibaca inna. Jadi yang tebal-tebal, yang tipis dibaca tipis. Wallahu a'lam bissawab. Ini kenapa hamzahnya misah ya? Nggak ada yang bisa gabungin. Kok aneh? Bisa begini ya?
Begini harusnya. Bagian hamzah. Ada yang rusak. Baik. Demikian pembahasan huruf lam. Jelas insya Allah ya, mudah. Jadi intinya adalah bahwa huruf lam selalu dibaca tipis kecuali apabila berada pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Adapun apabila dia didahului oleh huruf yang kasrah, maka kembali dibaca tipis kembali ke asalnya. Apabila ada yang bertanya, kenapa ketika sebelumnya kasrah kembali dibaca tipis? Karena yang pertama jelas riwayah. Orang-orang Arab itu kebiasaannya memang begitu bacanya. Tapi kalau dilihatnya dari sudut pandang ilatnya, teorinya bagaimana? Maka teorinya adalah karena huruf ya ataupun kasrah ini huruf yang identik dengan terqiq dan keberadaannya menafikan tafkhim. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa kemudian dianggap ya maupun kasrah ini huruf yang menafikan tafkhim? Karena dalam pengucapannya berbeda. Dalam pengucapannya bertolak belakang. Huruf ya maupun kasrah diucapkan dengan cara menaikkan tengah lidah, sedangkan huruf tebal dengan cara membuat tengah lidah cekung. Sehingga ini sangat bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan lam mughalladzah dan lam muraqqaqah. Paling beberapa peringatannya, saya sering sekali ketika talaqi ini masih banyak orang yang baca lam tipis dibaca tebal, terutama kalau sebelumnya dhammah. Seperti misalnya kata kul, itu paling sering. Banyak orang yang baca kul ini kul. Sering sekali. Wallahu a'lam. Kenapa bisa seperti itunya? Ya, wal yatalattaf juga banyak yang baca wal yatalot. Nah, itu sama. Kemudian lit thayyibin, banyak baca lit thayyibin. Wat thayyibat, lit thayyibat. Wat thayyibuna, lit thayyibat. Wat thayyibatu lit thayyibina, wat thayyibuna lit thayyibat. Wat jangan dibaca wat, tapi juga jangan berlebihan. Ada sebagian orang juga wawunya dibaca berlebihan tipis menjadi wat thayyibat, wat thayyibina lit thayyib, wat thayyibatu lit thayyibina, wat thayyibuna lit thayyibat. Begitu. Jadi hati-hati membaca lam. Illa jangan dibaca illa. Kul jangan dibaca kul. Al jangan dibaca al. Lil jangan dibaca lil. Ya, begitu. Jangan terlalu tekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibaca alhamdulillah lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Jangan dibaca lillah. Kul jangan dibaca kul. Ya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Jangan dibaca kul atau kul. Begitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu bukan wallahu. Allah. Allah. Ujung lidah, pakai ujung lidah sama. Jangan pakai waw juga. Ada sebagian orang baca lafaz jalalah itu Allah. Jangan pakai waw. Allah. Allah. Dan jangan ditipiskan. Bukan Allah. Allah. Bukan. Allah. 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 Begitu. Bagian berikutnya adalah tafkhim pada huruf-huruf isti'la. Maka an-nazim mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Begitu. Lagi ya. Afwan ya. Baik. Litbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Nih internetnya lagi enggak stabil, afwan ya. Entah apa yang terjadi ini.
Tadi habis di restart bener lagi terus wallahu a'lam. Dalam bait ini An-Nazim menyebutkan bahwa huruf isti'la mesti selalu dalam keadaan tafkhim. Begitu. Dan ketebalannya mesti tetap terjaga. Lebih-lebih huruf-huruf itbaq yang tingkat ketebalannya, kata Imam Ibnu Jazari, lebih tinggi, aqwa, lebih kuat. Tingkat ketebalannya lebih kuat atau lebih tinggi daripada huruf-huruf isti'la yang infitah. Daripada huruf isti'la yang infitah. Belum lengkap. Infitah. Begitu ya. Jadi itbaq lebih tinggi daripada isti'la yang infitah. Beliau memberikan contoh perbandingan ya dengan kalimat qala dan aso. Ini ada huruf isti'la infitah dengan yang itbaq. Ini isti'la infitah dengan yang itbaq. Jadi misalnya kita baca wa idz qala Musa wa idz qala, maka harus beda dengan kalimat wa aso. Wa'aso qala aso, begitu. Jadi harus ada perbedaan. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang disebut huruf tafkhim hanyalah huruf itbaq. Jadi karena huruf isti'la yang infitah ini ketebalannya enggak sama dengan huruf itbaq, maka menurut mereka yang disebut tafkhim beneran itu itbaq. Sedangkan isti'la itu tidak disebut tafkhim, kata mereka. Begitu. Terus disebutnya apa? Sebutnya adalah syibhut tafkhim atau syibhul mufakham. Huruf yang mirip tafkhim. Jadi dapat kita terjemahkan agak tafkhim. Jadi menurut pendapat ini huruf itu ada yang tipis, agak tebal dan tebal. Begitu ya. An-Nazim juga mengisyaratkan hal ini, cuma kata beliau wahya huruf tafkhimi ala sawab. Ala sawab, kurang panjang. Ala sawab. Wa qila, ada juga yang bilang huruf tafkhimi hiya huruful itbaqi. Wala syakka annaha aqwaha tafkhiman. Ada yang bilang yang disebut huruf tafkhim cuma huruf itbaq doang juga. Cuma huruf itbaq saja. Ya memang tidak diragukan lagi bahwa huruf itbaq itu lebih kuat tafkhimnya. Cuma Ibnu Jazari di sini di awalnya mengatakan ala shawab. Berarti perbedaannya dalam istilah saja. Para ulama sepakat bahwa levelnya itbaq di atas isti'la yang infitah. Terus mereka berbeda pendapat di istilahnya, begitu. Mereka hanya berbeda pendapat di istilahnya saja. Di sini An-Nazim menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa huruf istilah tidak termasuk huruf tafkhim. Namun bersama dengan itu, beliau juga menegaskan bahwa ketebalan huruf itbaq itu lebih dari ketebalan pada huruf istilah yang infitah. Begitu ya. Jadi perbandingannya kalau kita misalnya bandingkan ya kurang lebih seperti ini berarti. Kita bandingkan ya dua mazhab ini berarti tingkatan tafkhim. Apabila kita bandingkan kedua pendapat ini, maka perbedaannya hanya terletak pada istilah saja atau biasanya disebut dengan
khilaf lafzi ya, bukan khilaf hakiki. Khilaf lafzi. Lafziyu. Baik. Berikut perbandingan keduanya. Berikut perbandingan keduanya. Madhab yang pertama, madhab kedua. Madhab pertama, ini Ibnu Jazari. Madhab kedua, ini madhab yang mengatakan bukan itbaq. Madhab kedua. Sama saja, madhab pertama mengatakan tingkatan itu adalah huruf istifal, huruf tipis, ya. Kemudian huruf tebal, kemudian huruf yang lebih tebal, huruf yang sangat tebal atau lebih tebal. Ini adalah madhab pertama, membaginya seperti ini, ya, begitu. Huruf tipis ini adalah huruf-huruf istifal, kemudian huruf tebal yaitu huruf yang isti'la, infitah, kemudian huruf yang sangat tebal isti'la yang itbaq, isti'la itbaq, begitu. Adapun menurut mazhab yang kedua bahwa tidak demikian pembagiannya, melainkan huruf yang pertama ini huruf tipis sama juga sama huruf istifal. Yang kedua itu bukan disebut tebal tapi huruf yang agak tebal. Inilah isti'la infitah. Jadi bedanya di situ aja, beda istilah doang. Begitu. Makanya karena hurufnya agak tebal nggak disebut tafkhim menurut pendapat yang kedua tersebut. Ini istilah infitah. Jadi istilah infitah menurut pendapat kedua ini bukan huruf tebal, tapi huruf agak tebal. Dan yang ketiga baru dia disebut huruf yang tebal. Huruf yang tafkhim. Nah, begitu perbedaan dari kedua mazhab ini. Sehingga perbedaannya dapat kita katakan sebagai khilaf lafzi. Hanya perbedaan istilah saja, bukan perbedaan hakiki. Hakikatnya sama. Bahwa ada ketebalan pada huruf isti'la yang infitah, namun tidak setebal huruf-huruf yang itbaq. Itu para ulama sepakat begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Begitu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami sampai di sini. Jadi perbedaannya bukan kemudian, ya walaupun dari sisi kesempurnaan ketebalan kadang ya ada perbedaan juga. Jadi tingkat ketebalannya bagaimana? Maka sebagian ulama karena dia ini nggak tebel-tebel amat, maka biasanya dikurangi. Nah, segimana akurasinya itu yang juga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tingkatan ketebalan huruf isti'la. Pada huruf isti'la yang 7, seluruhnya ditafkhimkan dalam segala keadaan. Baik itu pada saat dhammah, kasrah atau sukun. Teorinya begitu. Namun, ada catatan, kekuatan tafkhimnya berbeda-beda yang terbagi pada beberapa tingkatan. Di sini pun sebetulnya para ulama beda pendapat. Ya, apakah dia benar-benar masih ada ketebalannya atau benar-benar hilang ketebalannya ketika kasrah. Dan yang namanya perbedaan ketebalan ini ya hakikatnya adalah natural ya, tabii, berasal dari pengucapan orang-orang Arab sehari-hari. Karena memang mereka mengucapkan seperti itu. Misalnya ketika kita ingin mengucapkan huruf qaf. Qaf yang fathah, q, pasti lebih tebal daripada qaf yang dhammah, ku. Apalagi yang kasrah, qi. Karena nggak ada orang Arab misalnya mengucapkan qi itu qi, nggak ada. Qi, q, ku, qi. Turun. Nah, ketika kasrah, ini yang para ulama nanti berbeda pendapat. Apakah ketika kasrah itu benar-benar hilang ketebalannya atau masih tersisa namun dengan ketebalan yang lebih rendah? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana tingkatan ketebalan itu? Di sini ada dua mazhab besar dan sebetulnya kalau kita rinci banyak sekali mazhab masalah ketebalan ini. Yang paling besar dua. Yang paling besar adalah dua mazhab. Ini yang pertama mazhabnya Ibnu Tohan Al-Andalusi. Yang pertama mazhabnya Ibnu Tohan Al-Andalusi yang mengatakan huruf isti'la berharokat fathah ini berada pada level tertinggi.
isti'alah fathah ya level tertinggi, kemudian dhammah, kemudian kasrah. Jadi ada 3 level. Fathah, dhammah, kasrah. Dede, hey, dede. Dede, hey, dede, hey. Hey, 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 sini, hey. Kenapa? Kenapa? Tunggu mamahnya ya. Tunggu mamahnya ya. Tunggu ya. Tunggu mamah ya. Dede, hey, dede. Dede. Dede, hey. Halo. Jadi huruf pertama adalah fathah, kedua dhammah, ketiga kasrah. Qalu, wa qatal, kutil, khuliqat. Khuliqat kan fathah. Khuliqat. Oh, ini kha-nya contohnya apa? Contohnya ini kha-nya ya. Khuliqat. Kemudian al-qital, ghilazun, ini kasrohnya. Harusnya dibedain. Gimana cara bedainnya? Ya, ini dhammahnya ku. Berarti harusnya di sini qaf. Di sini harusnya huruf yang lain. Saya nanti kasih contoh yang beda lah supaya jelas. Kalau ini kan jelas ya, qaf. Qalu kutil al-qital. Begitu jelas. Yang enak di sini al-zalimin. Saya supaya ini dha. Jadi contohnya huruf dha. Al-zalimin. Al-zalimin. Yang dhammah fi dhulalin. Fi dhulalin minal ghamam. Dhulalin. Zalimin. Dhulalin. Oh, ini dhammah juga, ghilazun. Enggak apa-apa. Yang kasrahnya misalnya adalah azim. Oke. Ini jelas. Contohnya yang satu huruf isti'alain fitah, yang satu huruf itbaqa. Qalu al-zalimin, kutil, zulal, al-qital, azim. Begitu. Menurun. Semakin ke bawah semakin menurun. Lalu terus gimana kalau lagi sukun? Maka menurut pendapatnya Ibnu Tahan Al-Andalusi, ketika sukun maka huruf isti'ala mengikuti harokat huruf sebelumnya. Ketika sukun maka huruf isti'ala mengikuti harokat huruf sebelumnya. Cuma di sini ada catatan juga. Ya, misalnya seperti Asy-Syaikh Utsman Murad itu punya catatan yang beda juga dalam Salsabilus Syafi'i. Sedangkan madhab kedua adalah madhabnya Ibnul Jazari yang menyatakan bahwa tafkhim pada huruf isti'la terbagi menjadi 5. Nah, kata beliau ada 5. Begitu. Apa saja? Maka yang pertama adalah saat alif diikuti mad. Saat fathah diikuti alif atau mad. Alif ya maksudnya. Qalu begitu. Qalu atau as-solihat atau khaifin atau waladdallin. Jadi selalu yang diikuti oleh mad, si huruf isti'la fathahnya. Kemudian berikutnya yang tidak ada madnya seperti ahrasu, khatamallah, wa qatala, dhalila, tidak ada madnya. Yang ketiga baru dhammah. Ya'idzukum bih, khuliqat illa ghurura,
Tughyanau wa kufra. Nah, yang keempat baru sukun. Kata Ibnu Jazari begitu. Jadi sukun itu ada level sendiri. Ghairil mal. Jadi bukan mal, tapi mal. Sedikit di atas kasrah. Kalau kasrah itu ghi, kalau dia sukun itu berarti mal, di atas kasrah sedikit. Ghairil maghdubi. Atau misalnya lanuh. Jangan lanuh begitu. Atau misalnya min fadli, jangan fadli, ghaira ikhraj begitu. Baru yang terakhir adalah kasrah. Alaikumul qital minhu khitaba ghilazun shidad wa bi'sal masir begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya selain kedua madhab ini, masih banyak madhab-madhab lain berkaitan dengan levelingnya huruf isti'la dan itbaq. Cuma kalau disebutin semua kebanyakan. Jadi kami cukupkan menyebutkan dua pendapat besar saja ya. Madhabnya Ibnu Tahan al-Andalusi dan madhabnya Ibnu Jazari. Terus pendapat mana yang banyak diamalkan para ulama? Maka menurut Dukturah Su'ad dalam kitab Taisirur Rahman, kita judul Quran, rahimahullah ta'ala, pendapat yang diamalkan, kata beliau ya, pendapat yang diamalkan adalah madhabnya Al-Imam Ibnul Jazari dengan rincian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli. Jadi gabungan dari dua pendapat yang tadi. Gabungan dari dua pendapat yang tadi. Di satu sisi ngambil pendapat Ibnu Jazari, di sisi yang lain ngambil pendapatnya siapa? Ibnu Tahan al-Andalusi. Jadi level pertama ikut Ibnu Jazari, fathah setelahnya alif. Qalu ya, adh-dhalimin. Yang kedua fathah yang tidak ada alif. Fathah yang tidak ada alif. Wa qatal. Termasuk sukun yang sebelumnya fathah. Sukun yang sebelumnya fathah. Jadi sukun sebelumnya fathah, masalah huruf sukun ikut Ibnu Tahan al-Andalusi. Masalah pemisahan fathah setelahnya alif dan yang tidak diikuti alif ikut Ibnu Jazari. Adapun masalah sukun itu ikut Ibnu Tahan al-Andalusi. Kemudian dhammah dan sukun yang sebelumnya dhammah, kasrah dan sukun yang sebelumnya kasrah. Jadi keadaan ketebalan huruf isti'la yang sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Tahan al-Andalusi. Sedangkan huruf isti'la fathah dibagi menjadi dua, fathah diikuti alif dan fathah yang tidak diikuti alif. Ini juga yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Juraisi. Cuma memang Asy-Syaikh Al-Juraisi, maka beliau juga mengatakan hal yang sama, hanya memang ada rincian lagi sebetulnya di permasalahan huruf qaf dan juga huruf ta, huruf yang mereka ini adalah huruf-huruf qalqalah. Namun sebelum sana kita simak dulu perkataan dari Alamah Al-Mutawalli yang tadi menjadikan sandaran oleh para ulama tadi ya. Begitu. Baik. Apa kata beliau? Nasubi anna harfal isti'la'i mufakhamun biduni mastithna'i. Maka nasu itu dikatakan dengan tegas, lugas oleh para ulama bahwa huruf-huruf isti'la itu semuanya dibaca dengan tebal tanpa pengecualian. Lakin wajadna nahwa ghilla yuttakhadh. Tapi ketika kita baca ghilla kok kayaknya yuttakhadh muraqqaqan fima alaina qad ukhidh. Kok sepertinya kasrah, sepertinya tarqiq. Begitu ya. Fama jawabu hadhil mas'alati. Maka ada yang nanya, kalau misalnya ada yang bertanya, apa jawabannya? Kok ghil dibaca tipis? Maka kata beliau, aindakumu fatudihuhu billati. Maka dijelaskanlah, yahdis salamu awalan ilaikumu wa ba'du fal jawabu durran yunzamu. Maka kalau ada yang ingin bertanya masalah itu, saya ucapkan salam dulu kepada kalian yang bertanya. Setelah itu maka jawabnya kami akan berikan jawaban tersebut dengan nazam yang ringkas ini. Huruful isti'la'i fakhim mutlaq. Huruf-huruf isti'la itu ditebalkan secara mutlak.
Wa qila bal ma kana minha mutbaqo. Apalagi ya yang huruf-huruf itbaq begitu. Wal awwalu shawabu 'indal ulama walakinil itbaqo kana afkhama begitu. Ada yang bilang bahwa huruf tafkhim cuma itbaq, tapi yang benar adalah yang pertama bahwa seluruhnya tebal. Cuma memang yang itbaq ini afkham, lebih tebal lagi. Tsummal mufakhamatu anhum atiyah. Kemudian huruf-huruf tafkhim itu bertingkat-tingkat. Ala maratibin thalathin wahya. Ada 3 level. Maftuhuha, madmumuha, maksuruha. Yang dhamma, yang fathah, yang dhamma, yang kasrah. Wa tabi'un ma qablahu sakinuha. Kemudian adapun yang sukun mengikuti huruf yang ada sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya. Ini. One. Begini. Enggak rata ini. Rapiin lah gampang. Baik. Jadi ada 3. Kemudian wa kha'u ikhraji bitafkhimin atas. Kemudian dia juga meriwayatkan bahwa kata ikhraj ini mesti ditebalkan, dinaikkan ketebalannya. Kha-nya naik. Kenapa? Karena bertemu ra. Ini catatan pertama, berarti kan tambahan catatan. Bahwa huruf kha sukun yang sebelumnya kasrah, setelahnya ra, maka naik ketebalannya. Min ajli ra'in, disebabkan menjaga ketebalan ra. Ba'daha idh fuqimat. Wa qila bal maftuhuha ma'al alif wa ba'dahul maftuhu min duni alif. Ada juga yang mengatakan pendapat kedua ini seperti yang disampaikan ya. Ada fathah setelahnya alif, kemudian fathah dan seterusnya. Kemudian di sini fahya wa in takun bi adna manzilah, maka saat huruf-huruf isti'la berada pada derajat paling rendah, fakhimatun qat'an minal mustafilah, tetap dibaca lebih tebal sedikit dibandingkan huruf-huruf istifal. Dibaca lebih tebal sedikit dibandingkan huruf-huruf istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka jangan katakan huruf-huruf isti'la tadi menjadi tarqiq. Nah, menurut pendapat beliau nggak bisa disebut tarqiq. Kenapa nggak bisa disebut tarqiq? Karena hakikatnya masih dibaca tebal. Hanya saja memang ketebalannya ketebalan paling rendah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang huruf istifal, dia lebih tebal dari istifal, begitu. Kadiddiha, ya jangan disebut tarkik seperti lawannya seperti huruf istifal. Tilkah hiyal haqiqah, demikianlah kebenarannya. Fala takun mustashkilan liqaulihim fakhimatun fi kulli halin idh ulim wal ikhtiyaru syahidun liqaulina fakun basiran bil ulumil mutqin. Ada juga yang bilang pokoknya tebal terus gitu ya. Enggak begitu. Jadi ada level yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana huruf-huruf itbaq? Sebelum kita lanjutkan ke huruf itbaq, ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan huruf-huruf isti'la tadi, yang menyatakan bahwa huruf isti'la ini ada yang dia dibaca tebal namun mengalami bukan penipisan ya, mengalami
penurunan level ketebalan ketika dia berada pada keadaan kasrah atau sukun yang sebelumnya kasrah. Jadi urutannya yang diamalkan bagaimana tadi? Fathah, alif, kemudian fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah. Adapun sukun, maka mengikuti harokat huruf sebelumnya dengan catatan huruf kha yang sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf ra. Maka huruf kha tersebut naik level lagi. Tidak dibaca ikhraj, tapi naik level menjadi ikhraj. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke huruf itbaq. Tarikan istilah secara umum. Bagaimana itbaq? Baik ya. Kita lanjutkan. Tingkatan tafkhim pada huruf itbaq kalau secara leveling sama dengan tingkatan tafkhim pada huruf isti'la infitah. Yakni terdiri atas 4 tingkatan sebagaimana telah diuraikan. Fathah alif, fathah, dhammah, kasrah. Hanya saja tingkatan pertama pada huruf itbaq berada 1 atau 2 tingkat di atas tingkatan pertama pada huruf isti'la infitah. Begitu. Analoginya seperti itu. Konsekuensinya, tafkhim pada huruf itbaq jauh lebih terasa bila dibandingkan dengan tafkhim pada huruf isti'la yang bukan itbaq. Inilah makna perkataan An-Nazim, wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwu qala wal asa. Lebih khusus lagi sifat itbaq. Begitu. Juga apa yang disampaikan oleh Alamah Al-Mutawali, walakinil itbaqa kana afkhama. Jadi ada tafkhim, ada afkham, begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Perhatikan beberapa ayat berikut. Misalnya di sini kutiba alaikumul qital, atau misalnya ilallahi raghibun. Ada kalimat, ada huruf qi dan ada huruf ghi. Ketika kita baca huruf itbaq yang kasrah, ternyata ketebalan itbaq itu masih lebih tampak dibandingkan huruf isti'la yang bukan itbaq. Contoh, inna rabbahu kana bihi basira, begitu ya. Walahum azabun azim, zim. Jadi enggak zim atau si, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Perbedaan tafkhim huruf isti'la yang infitah dengan huruf itbaq akan lebih terasa pada pada saat huruf tersebut kasrah. Pada huruf-huruf isti'la yang infitah, maka benar-benar suaranya itu lemah. Jadi hampir mendekat ke huruf yang terqiq. Adapun pada huruf itbaq maka masih tampak. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau kita analogikan, ini analogi saja ya, gambaran, bukan kepastian. Analoginya begini. Jadi kan level ketebalan huruf itu bertingkat-tingkat. Maka kita analogikan bahwa ketebalan paling tinggi itu nilainya 100. Ketebalan paling tinggi nilainya 100. Maka huruf yang seperti apa yang ketebalannya nilainya 100, itu kita analogikan adalah huruf itbaq yang fathah dan setelahnya alif. Inilah huruf yang punya level ketebalan 100. Begitu. Di bawahnya 80. Kapan huruf 80? Nah, ini terjadi pada huruf isti'la infitah yang fathah dan setelahnya alif. Juga pada huruf itbaq yang fathah tanpa diikuti alif. Ini maksud perkataan kami bahwa huruf isti'la infitah itu di bawah huruf itbaq, atau huruf itbaq itu 1 atau 2 level di atas huruf isti'la infitah. Ini analogi saja ya. Analogi saja. Ya bisa jadi pas, bisa jadi enggak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ke bawahnya. Maka dapat kita lihat di sini ketika huruf isti'la infitah berharokat kasrah, level ketebalannya di 20 aja.
makannya terasa mirip atau dekat sekali dengan huruf tarqiq. Qi, ghi, khi, qital, ghidho, khi, akhi. Begitu ya. Adapun huruf-huruf yang itbaq, maka level ketebalan terendah mereka itu di 40. Masih lebih tinggi daripada huruf isti'la yang infitah. Makanya ketebalannya masih lebih tampak. Analoginya seperti ini. Analoginya seperti ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada istilah yang dikemukakan oleh para ulama untuk menggambarkan huruf-huruf isti'la yang infitah tadi. Apa itu? Tafkhim nisbi. Apa tafkhim nisbi? Nisbi itu nisbah, maksudnya disandarkan. Jadi tafkhim yang relatif. Tafkhim yang relatif. Maksudnya apa? Ketebalan yang disandarkan pada kelemahannya. Dia relatif. Kalau dilihat dari teman-temannya, huruf-huruf isti'la yang fathah, yang dhammah, maka huruf isti'la yang kasrah itu sepertinya tipis. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang huruf isti'la yang fathah atau dhammah, maka huruf isti'la yang kasrah itu seakan-akan tipis. Akan tetapi, apabila kita melihatnya dari sudut pandang huruf-huruf istifal, maka huruf-huruf isti'la yang kasrah ini masih lebih tebal sedikit. Jadi tafkhim tapi nisbi, dia relatif, tergantung dilihat dari mana. Dilihat dari sudut pandang huruf istifal, ya masih tafkhim. Tapi memang kalau dilihat dari sudut pandang huruf-huruf isti'la yang fathah atau dhammah, huruf-huruf isti'la kasroh ini terasa seperti tarqiq. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pengecualian kecuali huruf qaf sakinah. Kenapa huruf qaf sakinah tidak mengalami tafkhim nisbi atau ketebalannya tetap tidak mengikuti harokat? Karena qalqalahnya selalu tafkhim. Dan qalqalah sifat lazimah qaf. Jadi nggak berubah. Berarti kapan saja tafkhim nisbi terjadi? Tafkhim nisbi terjadi, maka yang pertama adalah ketika kha dikasrohkan, ghain dikasrohkan, dan qaf dikasrohkan. Terjadi tafkhim nisbi? Ya. Khi, ghi, ti, khi, ghi, ti, khi, ghi, ti. Bukan dibaca khoi, ghi, qoi. Ya. Bukan. Juga jangan dibaca khi. Jangan persis seperti apa? Seperti huruf-huruf istifal. Khi. Enggak. Khi, Khi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Adapun kalau mereka sukun dan sebelumnya kasroh, maka hanya terjadi pada kha dan ghain saja. Ih, 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 ih. Adapun pada saat qaf yang disukunkan dan sebelumnya kasroh, maka dia tidak dibaca dengan tafkhim nisbi, iqa. Bukan dibaca iqa, melemah, tidak. Iqa. Ini pakai simbol aja ya, lebih enak. Gitu ya.
Terjadi tafkhim nisbi, ya. Ya, ya. Ini ya juga. Ini ya juga. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi kha, ghain, qaf yang kasrah terjadi tafkhim nisbi. Khi, ghi, qi. Tapi ketika mereka sukun dan sebelumnya kasrah tidak terjadi pada qaf. Kenapa tidak terjadi pada qaf? Karena qaf memiliki sifat lazimah yaitu qalqalah yang selalu tafkhim. Sehingga kita baca dan iqa. Tetap tebal. Mau sebelumnya fathah, aqa. Sebelumnya dhammah, uqa. Sebelumnya kasrah, iqa. Qaf tetap. Kenapa? Karena sifat lazimah qalqalahnya yang selalu tafkhim. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau sukun sebelumnya ya? Ya sama. Syekh, zair, syekh, zair. Misalnya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini tambahkan lagi. Terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Pengecualian yang lain terjadi pada huruf ha sukun, pada huruf ha sukun yang sebelumnya tadi sudah disampaikan, yaitu kata ikhraj ya. Sudah disampaikan demi menjaga ketebalan pada huruf ra, maka huruf ha-nya tidak dibaca dengan tafkhim nisbi, bukan tapi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kesimpulan, berdasarkan uraian yang tadi telah disampaikan, berarti urutan secara detailnya adalah seperti ini. Yang pertama, fathah setelahnya alif. Yang kedua, fathah yang tidak diikuti alif. Dan sukun yang sebelumnya fathah. Termasuk dalam level ini adalah huruf qaf sakinah yang sebelumnya dhammah atau kasrah sekalipun, karena huruf qaf punya sifat isti'la yang karena huruf qaf punya sifat qalqalah yang selalu tebal. Kemudian huruf ha sakinah yang diikuti huruf ra mufakhamah. Begitu. Kemudian level ketiga adalah dhammah dan sukun yang sebelumnya dhammah kecuali qaf sakinah tadi sudah disampaikan. Kenapa? Karena memiliki huruf qalqalah yang selalu tafkhim. Kemudian kasrah dan sukun yang sebelumnya kasrah kecuali qaf sakinah. Qaf sakinah itu qaf sukun. Serta ha sakinah yang tadi disampaikan. Ha sakinah yang diikuti huruf ra mufakhamah. Begitu. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhir ketebalan huruf-huruf isti'la. Tingkatannya berarti ada 4 dengan catatan ini. Fathah setelahnya alif, fathah yang tidak diikuti alif, dan sukun yang sebelumnya fathah, kemudian dhammah dan sukun yang sebelumnya dhammah, kemudian kasrah dan sukun yang sebelumnya kasrah, dengan catatan yang tadi telah disampaikan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Dan baik isti'la yang infitah maupun isti'la yang itbaq, hakikatnya, ketebalannya, urutan ketebalannya sama, namun level tertingginya berada pada level yang berbeda. Kalau tadi kita analogikan, huruf-huruf itbaq itu level tertingginya ada pada level atau nilai 100, kalau huruf-huruf isti'la yang infitah itu mungkin di 70 atau di 80 saja. Wallahu a'lam. Demikian. Ada yang disampaikan? Dipersilakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Berkaitan dengan leveling ketebalan pada huruf-huruf isti'la. Kalau tidak ada, kita maju ke bagian berikutnya. Silakan. Tadi ada suara? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Kalau demikian kita lanjutkan kembali. Satu bab satu pembukaan lah. Sebentar, karena kalau bahas idgham nakisnya kayaknya agak lama. Memahami hukum-hukum tajwid dan nanti makna idgham. Sampai situ aja. Memahami hukum-hukum tajwid dan makna idgham. Jadi sebetulnya kan setelah ini Al-Imam Ibnu Jazari itu mengatakan
wa bayyinil itbaqa min ahattu ma'basatta wal khulfu binakhluqukum waqa. Ini bab ini ya mesti dipahami dulu bahwa bab ini adalah bab idgham. Bab ini adalah bab idgham yang disebut dengan idgham naqis. Berarti idgham ada dua. Ada idgham naqis, ada idgham yang tidak naqis. Istilahnya tam atau kamil. Bagaimana itu terjadi? Maka kita harus paham dulu. Idgham itu apa? Idgham adalah bagian dari hukum-hukum tajwid. Maka pertanyaan berikutnya, apa itu hukum-hukum tajwid? Maka kita bahas dulu. Jadi untuk memahami hukum tajwid, kita mesti memahami bahwa yang namanya huruf hijaiyah ketika berada pada sebuah kata atau kalimat, maka kadang mengalami perubahan suara. Ya, misalnya kata khalaqa. Kadang ada orang baca khalaqa atau khalaqa. Yang tipis jadi tebal, yang tebal jadi tipis. Intinya bahwa satu huruf dengan huruf yang lain ini ada saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Maka ada perubahan-perubahan suara yang terjadi akibat dari saling mempengaruhi tadi. Ada perubahan-perubahan yang memang legal dalam bahasa Arab. Ada perubahan-perubahan yang ilegal dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkannya dengan bahasa Arab, maka sudah tentu kita mengikuti aturan dan kaidah perubahan suara tersebut. Jangan sembarangan ngubah suara, jangan sembarangan juga mempertahankan suara, padahal secara hukum dia harus diubah. Begitu ya. Dan sebetulnya kalau kita cermati masalah perubahan-perubahan suara itu juga terjadi dalam bahasa yang lain. Maka kami berikan contoh misalnya. O dalam bahasa Inggris ketika sendirian dibaca O. N ketika sendirian dibaca N, dan I, ya, huruf E itu kan dibacanya I dalam bahasa Inggris. Tapi ketika digabung enggak jadi one atau oni, digabung jadi one. Kok bisa begitu? Nah, inilah maksud dari saling mempengaruhi satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, gimana orang Inggris aja, maunya orang Inggris begitu. Kita nggak bisa protes. Begitu ya. Kita nggak bisa protes. Demikian pula dalam bahasa Arab, ada aturan-aturan yang ketika huruf sendirian dibaca apa, dan ketika dia bergabung dalam satu kata atau kalimat, dibaca dengan cara yang berbeda. Begitu. Bahkan itu pun terjadi dalam bahasa kita. Ya. Misalnya, mohon maaf, ya, saudara-saudara kita di Sunda di Periangan Timur, ya, Bandung dan sekitarnya, Bandung, Garut, Tasik, rata-rata mengucapkan N yang bertemu D itu dihilangkan D-nya. Makanya Sunda disebut Suna. Sendal diucapkan senal. Sendok jadi senok. Bandung jadi Bandung. Kenapa? Ya mau hak prerogatifnya orang Sunda. Ya gitu. Mau mereka gimana terserah. Ya. Demikian pula misalnya kata bakso. Kata bakso itu kan di Jawa nggak dibaca bakso, tapi diibdal menjadi hamzah. Bakso. Kalau di Jabodetabek, di Jawa Barat, dihadzaf menjadi baso. Tapi kalau di Makassar atau di Bugis, itu bakso menjadi baso, diidgham. Sedangkan mungkin menjadi mungkin, ikan menjadi ikang. Iya kan? Begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya gimana yang punya bahasa? Terserah yang punya bahasa. Yang namanya bahasa itu benar-benar punya hak kuasa atas segalanya, begitu ya. Nggak bisa diatur bahasa itu. Hakikatnya nggak bisa diatur. Makanya
dalam percakapan sehari-hari saja kita lebih memaknai kalimat sesuai yang dipahami orang-orang daripada melihat kamus gitu kan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada yang keliru ya memang yang dipahaminya itu. Nah, begitu. Jadi pada akhirnya bukan tentang apa yang tertera di kamus tapi tentang apa yang dipahami orang-orang. Itulah perkembangan bahasa. Dalam bahasa Arab juga sama, sebetulnya perkembangan bahasa seperti itu. Ya gimana orang Arab aja maunya seperti apa. Namun kemudian para ulama merumuskan. Untuk apa dirumuskan? Agar bahasa Arab terjaga. Jadi ini ngatur ya dalam tanda petik gimana caranya supaya bisa ngatur bahasa. Secara kaidah bisa diatur? Bisa. Tapi secara keseharian nggak bisa. Buktinya orang-orang Arab hari ini nggak baca atau nggak berbicara dengan bahasa Arab yang sesuai kaidah yang telah ditentukan para ulama kan. Nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan. Para ulama udah capek-capekin kaidah, ngomongnya tetap aja pakai amiyah. Kenapa? Karena lagi-lagi perkembangan berbahasa manusia itu nggak bisa diatur. Tapi secara kaidah bisa diatur. Maka nanti ada istilah bahasa formal, ada bahasa non-formal. Dalam bahasa Indonesia juga sama, ada bahasa formal, ada bahasa non-formal. Dalam bahasa Arab ada istilahnya fusha dan amiyah. Bahasa fusha inilah ya bahasa-bahasa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Begitu. Dalam konteks Al-Quran lebih spesifik lagi, telah kita pahami bersama bahwa yang namanya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab yang fasih, yang paling fasih. Maka berarti cara mengucapkan, cara membaca Al-Quran harus mengikuti kaidah-kaidah para ulama. Suka tidak suka, mau tidak mau. Begitu. Maka para ulama kemudian menyusun kaidah, menyusun aturan mana perubahan-perubahan suara yang legal, mana perubahan-perubahan suara yang ilegal. Maksud yang legal ini adalah perubahan-perubahan suara yang memang dinilai fasih pada saat itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah hukum, aturan, kaidah yang membuat kita bisa menilai, yang membuat kita bisa menjadi acuan apakah kita harus mengubah suara atau tidak. Nah, hukum, aturan, kaidah yang mengatur perubahan-perubahan suara huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan hukum-hukum tajwid. Jadi kalau ada yang bertanya, hukum tajwid itu apa sih? Hukum tajwid adalah kaidah atau aturan atau batasan atau hukum ya yang mengatur hubungan antar huruf hijaiyah serta perubahan-perubahan suaranya saat berada dalam sebuah kata atau kalimat. Begitu. Demikian. Adalah kaidah, aturan, hukum, dan batasan hubungan antara huruf hijaiyah serta perubahan-perubahan suaranya saat berada dalam sebuah kata atau kalimat. Perubahan-perubahan suaranya itu apa? Maka perubahan-perubahan suara dalam huruf hijaiyah misalnya ada yang namanya al-idgham, ada yang namanya al-ikhfa, ada yang namanya al-ibdal, ada yang namanya al-hadf, ada yang namanya al-qalab, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila sebuah huruf tidak mengalami perubahan, maka keadaannya disebut dengan al-izhar. Jadi izhar itu huruf yang nggak berubah. Izhar itu adalah huruf yang nggak berubah. Jadi kalau misalnya ada hukumnya izhar, berarti jangan diubah suaranya sedikit pun. Begitu. Kalau ada huruf yang hukumnya izhar, maka jangan diubah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, yang tidak berkepentingan mohon di. Begitu. Ini berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Apakah ada yang disampaikan sebelum kita masuk ke bab idgham? Oh, di sini ada yang tanyakan, apakah dari ketujuh huruf tersebut ada tingkatan level ketebalannya? Sebagian ulama ada yang bikin teori itu, tapi saya nggak setuju.
Sebagian ulama ada yang bikin teori itu, tapi saya nggak setuju. Ini kemungkinan besar waham. Kemungkinan besar waham. Apa itu waham? Waham itu adalah kekeliruan dalam memahami teks. Kekeliruan dalam memahami penjelasan para ulama. Jadi begini. Ulama zaman dulu bilang, huruf-huruf isti'la yang 7, kalau diurutkan, di sini juga saya sebutkan, kalau diurutkan ketebalannya, bukan ketebalannya, afwan, kekuatannya, maka urutannya adalah, mana di sini? Nah, urutannya adalah to, dod, sod, dho, qaf, ghain, dan kha. Wallahu a'lam. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama zaman dulu, ini tidak sedang membicarakan tingkatan ketebalan atau tafkhimnya. Tidak. Yang saya pahami adalah para ulama sedang menjelaskan tingkatan kekuatan sifat keseluruhan. Tingkatan kekuatan sifat huruf secara keseluruhan. Maka huruf yang paling kuat adalah to. Kemudian bod. Kemudian bod karena istitolahnya. Kemudian sod karena sofir. Sebetulnya sod sama dho para ulama beda pendapat. Apakah sod dulu atau dho dulu? Karena sod itu punya sofir. Tapi di sisi lain dho itu jar. Maka para ulama berbeda pendapat. Nah di situ dapat kita lihat. Nggak lagi ngomongin ketebalan. Kenapa? Karena menghubungkan dengan sofir, menghubungkan dengan jahar dan hams. Begitu. Kemudian qaf, karena qaf adalah huruf yang syiddah sekaligus jahar. Kemudian ghain, huruf yang rikhwah tapi jahar. Dan terakhir adalah kha, rikhwah dan juga hams. Jadi yang saya pahami berdasarkan apa yang dijelaskan para ulama ini tidak sedang membicarakan tafkhimnya. Namun wallahu a'lam siapa yang memulai kok tiba-tiba ini dianggap sebagai urutan tafkhim. Padahal realitanya pun mereka yang mengatakan ini urutan tafkhim enggak mengamalkannya. Kenapa? Karena ribet. To lebih tebal dari dod, dod lebih tebal dari sod, sod lebih tebal dari dho, dho lebih tebal dari qaf, qaf lebih tebal dari ghain, ghain lebih tebal dari kha. Kayak gimana coba urutkan? Saya pernah ada yang ya ada sebagian ustadz yang berpendapat seperti ini. Saya minta sama beliau, coba urutkan kayak gimana urutannya. Prakteknya seperti apa, akurasinya seperti apa. Nggak ada yang bisa merealisasikan apa yang mereka pegang. Karena sulit direalisasikannya. Karena sulit sekali, apalagi ketika dalam kalimat. Nggak masuk akal. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya ada yang harus mengatakan seperti itu. Sulit sekali merealisasikannya. Kalau ada yang bisa silahkan. Kalau ada yang bisa silahkan. Buktikan. Buktikan. Dalam kalimat ya, dalam kalimat. Kalau misalnya, kalau kita satu-satu bisa aja. To, do, so, berkurang. Kok jadi ha. Tipis, gak jelas. Tapi dalam kalimat, sulit sekali. Makanya ini adalah, kalau misalnya ada yang mengatakan ini adalah tingkatan ketebalan, nggak masuk akal. Nonsen. Keluar dari tabiat. Ya. Nggak sesuai dengan fitrah manusia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat saya. Ya. Bisa dibantah? Boleh. Silahkan. Kalau ada yang mau bantah pendapat saya, dipersilahkan. Nggak masalah. Begitu. Tapi yang saya pahami memang ini bukan ketebalan, tapi tingkat kekuatan. Makanya saya sampaikan di sini. Adapun apabila kita melihat tingkatan huruf-huruf ini berdasarkan kekuatan sifat-sifatnya secara keseluruhan, maka urutan huruf isti'la dari yang terkuat ke yang terlemah adalah sebagai berikut. Ya, begitu. Harusnya dikasih catatan kaki. Para ulama berbeda pendapat mengenai 3 huruf sebetulnya beda pendapat. Dod, sod, dan dho. Atau lebih spesifik, sod dan dho. Para ulama berbeda pendapat mengenai urutan huruf sod dan dho. Ada yang mendahulukan huruf sod disebabkan sofirnya, sedangkan yang sebagian yang lain mendahulukan huruf dho disebabkan jahrnya. Begitu. Jadi para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Atau mana yang lebih kuat?
Demikian. Jadi beda pendapatnya antara shad dengan dha, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Karena dha nggak punya sifat tambahan. Sebagian ulama memang menambahkan sifat nafakh pada huruf dha, tapi sebagian ulama enggak. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Kita lanjutkan. Bagian terakhir untuk malam ini yaitu makna al-idgham. Al-idgham secara bahasa bermakna al-idkhal, yang artinya memasukkan. Seperti perkataan orang-orang Arab, adghamtu saifa fi ghimdihi. Aku telah memasukkan pedang ini ke dalam sarungnya. Bukan pada yang masukkan itu ke dalam sarungnya. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Jazari mendefinisikannya sebagai berikut, yaitu al-lafdhu biharfaini harfan kathani musyaddada. Melafalkan dua huruf menjadi satu huruf yang kedua bertasydid. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam prakteknya, saya tambahkan, dalam prakteknya, yaitu menghilangkan suara huruf pertama dan menasydid suara huruf kedua. Dalam prakteknya, dengan bahasa yang lebih sederhana, begitu. Jadi yang namanya idgham itu menghilangkan suara huruf pertama dan menasydid suara huruf yang kedua. Fungsi idgham sendiri dalam bahasa Arab, fungsi idgham sendiri, dan sebetulnya fungsi idgham sendiri, fungsi idgham atau serta seluruh hukum tajwid yang terjadi dalam bahasa Arab adalah at-tashil wat takhfif, memudahkan dan meringankan. Idgham sendiri bukan perkara baru dalam percakapan orang-orang Arab. Mereka terbiasa memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang berada setelahnya untuk mempermudah pengucapan yang sama atau berdekatan makhrajnya. Jadi, asalnya idgham dan juga hukum-hukum lain yang disebabkan oleh hubungan antar huruf adalah adat kebiasaan orang-orang Arab saat berbicara. Dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan dan meringankan pelafalan. Begitu. Makanya disebutkan dalam satu kaidah, kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun ilal ashal. Bahwa segala macam bentuk penyimpangan dari yang asalnya izhar menjadi tidak izhar, hakikatnya dalam rangka mempermudah pengucapan, dalam rangka mempermudah pelafalan. Kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun ilal ashal. Segala macam perubahan yang asalnya itu izhar menjadi tidak izhar, hakikatnya dalam rangka memudahkan pengucapan. Izhar jadi hadzaf, izhar jadi ini, izhar jadi ibdal, semuanya dalam rangka memudahkan pengucapan. Sehingga tidak mungkin ada huruf yang kena hukum malah jadi lebih susah dibaca.
Tapi ingat, standar mudah beratnya standar orang Arab. Buat orang Arab itu pasti lebih mudah. Tidak ada hukum yang terjadi tapi lebih sulit diucapkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dari sisi kesempurnaannya, idgham terbagi menjadi dua. Al-idgham al-kamil, disebut juga idgham tam, dan idgham naqis. Baik. Disebut idgham kamil atau idgham tam bila mudgham. Mudgham itu artinya adalah huruf pertama yang dilebur, yang dihilangkan suaranya. Melebur pada mudgham fi, huruf kedua menjadi tempat peleburan, zat dan sifatnya secara sempurna. Maksudnya apa? Makhraj dan sifatnya hilang. Atau lebih enaknya jangan zatnya, makhrajnya sajalah. Makhrajnya, zat itu maksudnya makhraj, biar lebih jelas. Makhraj dan sifatnya secara sempurna. Sedangkan disebut idgham naqis bila mudgham melebur pada mudgham fi dari sisi makhrajnya, bukan keseluruhan sifatnya. Dari sisi makhraj dan sebagian sifatnya, begitu ya. Makhraj dan sebagian sifatnya. Jadi sifat yang lainnya masih ada yang tersisa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari si makhraj dan sebagian sifatnya. Kalau makhraj benar-benar lebur tapi sifat ada sebagian yang tidak. Artinya pada idgham naqis sebagian sifat pada mudgham masih tetap tampak. Berbeda dengan idgham kamil yang seluruh sifat pada mudgham telah benar-benar hilang dan berganti sifat-sifat mudgham fi. Dalam mushaf Madinah itu adalah mushaf yang dicetak dengan tanda baca internasional ya. Tanda baca untuk idgham kamil adalah dengan meletakkan tasydid pada huruf kedua sedangkan huruf pertamanya tidak diberi tanda apapun. Adapun pada idgham naqis tidak. Adapun pada idgham naqis. Nah, ini contohnya huruf yang diidgham. Lihat, huruf keduanya semuanya pakai tasydid. Ini cirinya idgham kamil. Jadi kalau ada huruf kedua bertasydid dari pertemuan dua huruf, maka dipastikan kamil. Dipastikan kamil. Adapun pada idgham naqis, maka huruf pertama tidak diberi tanda apapun, tapi huruf kedua nggak pakai tasydid. Contoh, sinatu wala naum. Wawnya nggak pakai tasydid, ya-nya nggak pakai tasydid, ya-nya nggak pakai tasydid, ya-nya nggak pakai tasydid. Jadi kalau ada huruf yang tidak bertasydid, tapi dia idgham, berarti idghamnya naqis. Kalau ada huruf yang bertasydid dan dia idgham, maka idghamnya kamil. Ini salah satu kelebihan dari mushaf Madinah. Mushaf Indonesia enggak? Mushaf Indonesia semuanya pakai idgham. Mushaf Indonesia semuanya pakai idgham. Afwan. Mushaf Indonesia semuanya pakai tasydid. Ini yang membedakan dengan mushaf Madinah. Adapun dalam mushaf Indonesia saya tambahkan di sini. Sedangkan pada mushaf Indonesia ya seluruh idgham. Sedangkan pada mushaf Indonesia kita tambahkan di sini untuk memperjelas. Sedangkan pada mushaf standar Indonesia, istilahnya MSI, mushaf standar Indonesia, seluruh idgham, seluruh huruf kedua, seluruh mudgham fi, huruf kedua pada idgham selalu diberi tanda tasydid, baik itu idgham kamil maupun idgham naqis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbedaan antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Bisa kita contohkan. Misalnya idgham kamil, idgham naqis ya. Kita misalnya contoh, kita ambil contoh lah ya, idgham kamil, idgham naqis pada mushaf Indonesia. Idgham kamil, idgham naqis. Idgham kamil, ini idgham kamil, ini idgham naqis pada mushaf Indonesia.
Misalnya ambil kalimat contohnya idgham nakis di sini untuk mushaf Madinah. Sinatun wala naum. Oh, mushaf Indonesia semua ya. Mushaf Indonesia berarti idgham nakisnya sinatun wala naum. Di sini kalau mushaf Indonesia pakai tasdid. Fontnya pun beda. Dia pakai fontnya kalau mushaf Indonesia itu pakai fontnya Isep Misbah, Ustaz Isep Misbah. Apa nama fontnya saya lupa. Enggak ada. Isep Misbah. Oh, belum ada font Isep Misbah di sini. Nanti saya tambahkan nanti insya Allah. Intinya kalau mushaf Indonesia itu begini. Jadi di sini ada tasdid. Nah, begitu. Idgham nakis begini. Idgham kamil ya sama. Idgham kamil ya udah pasti ada tasdid ya. Begitu. Kalau idgham kamil ada tasdidnya juga. Begitu. Wallahu alam. Jadi sama-sama ada tasdidnya. Yang enak idgham nakisnya jangan yang di sinilah. Dan huruf pertamanya itu dalam mushaf Indonesia selalu ada tanda sukun. Selalu ada tanda sukun. Nah, begini kalau mushaf Indonesia. Di sini pun sama. Ada tanda sukun. Itu perbedaannya. Selalu diberi tanda tasdid, baik itu idgham kamil dengan ataupun idgham nakis. Sedangkan huruf pertamanya dan mudghamnya selalu diberi tanda sukun. Begitu, wallahu a'lam. Ini perbedaan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Nah, buat para pengajar, saya harap memahami perbedaan ini supaya bisa menjelaskan kepada murid-murid. Walaupun tanda bacanya berbeda, ini bacanya sama mir rabbik. Di sini bacanya famay ya'mal, idgham naqis. Jadi jangan kemudian hanya gara-gara beda tanda baca seperti ini menganggap cara bacanya harus dibedakan, tidak. Mau tulisannya begini bacanya mir rabbik, tulisannya sama di sana juga ya mir rabbik. Mau di sini tulisannya famay ya'mal tidak ada sukunnya, famay ya'mal idgham naqis. Di sini pun sama idgham naqis, famay ya'mal. Begitu. Kenapa? Karena hakikatnya sebetulnya tanda baca itu bukan menentukan bacaan gitu ya. Tapi yang namanya bacaan itu dari riwayat. Tanda baca itu ngikutin cara bacanya kayak gimana, baru dikasih tanda baca. Begitu. Kalau ada yang bertanya, kenapa mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah ada perbedaan? Karena perbedaan standar sejak awalnya sebetulnya. Pertama yang penting untuk dipahami adalah bahwa tanda baca itu sifatnya ijtihadi. Apa itu ijtihadi? Usaha manusia, bukan wahyu. Sehingga wajar kalau misalnya ada perbedaan. Dari zaman dulu pun, perkembangan tanda baca itu sudah banyak perbedaan. Begitu. Kenapa mushaf Indonesia kemudian berbeda dengan mushaf Madinah? Karena mushaf Indonesia dari yang awalnya itu banyak berkembang di Indonesia, itu bukan dari Madinah. Mushaf Al-Quran yang banyak berkembang di Indonesia pada awalnya adalah mushaf-mushaf yang diimpor dari India. Istilahnya mushaf Bombay, yang memang mereka punya standar sendiri dalam pemberian tanda bacanya. Mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia yang lahir dari mushaf Bombay secara tidak langsung, maka menggunakan standar tersebut dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, begitu ya. Dengan beberapa perubahan dan penyesuaian agar lebih mudah dibaca. Begitu. Jadi, yaitu adalah pilihan dari para kiai kita, para ulama kita. Oh, ini mushaf Indonesia nih. Ada. Dalam memilih standar tanda baca untuk mushaf kita. Sehingga tidak bisa kemudian harus disamakan dengan Madinah sekalipun. Kenapa? Karena udah terlanjur terkenalnya itu orang-orang Indonesia dengan standar Bombay tadi. Begitu. Jadi sudah terlanjur terkenalnya dengan standar Bombay sehingga kalaupun harus diubah, maka butuh waktu yang panjang.
maka butuh waktu yang panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Makanya kebanyakan ulama kemudian atau kebanyakan para kiai kita sudah tidak perlu harus diubah semuanya. Yang penting dipahami cara membacanya. Nah, mungkin itu yang butuh penelitian lebih lanjut ya. Apakah benar mushaf kita ini bisa benar-benar dipahami atau tidak? Apakah benar mushaf kita ini lebih mudah atau bisa dibaca oleh banyak orang atau tidak? Maka ini yang butuh kajian lebih lanjut. Dipersilakan. Bahkan sebetulnya sudah menawarkan ya, pihak pihak lajnah sendiri, kalau memang ada penelitiannya maka boleh disampaikan. Misalnya saya pernah bukan mengajukan ya, cuma ngelempar wacana aja kepada lajnah, ini kayaknya hamzah wasol mendingan pakai standar Madinah deh, lebih mudah dibaca. Ada nggak penelitiannya bahwa masyarakat Indonesia itu benar-benar merasa lebih mudah membaca hamzah wasol versi Madinah katanya. Kalau ada penelitiannya bisa diajukan ke lajnah. Ya kalau penelitian resmi belum ada. Sebatas observasi aja kan. Nah itu lajnah belum menerima. Kalau sebatas observasi, harus ada benar-benar penelitian, datanya akurat. Kalau misalnya pakai survei dan lain sebagainya. Dan lajnah terbuka sebetulnya. Saya sering ngobrol juga sama beberapa orang lajnah. Ini kayaknya bagusan begini. Ya mereka lagi-lagi, kalau nggak ada data, susah diolahnya, susah diajukan dalam rapat resmi lajnahnya. Karena lajnah ini di bawah negara. Jadi nggak bisa kemudian usulan 1-2 orang langsung diubah begitu saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus ada sidangnya lah untuk menentukan bagaimana tanda baca. Karena memang sejak awal mushaf Indonesia lahir dari mushaf Bombay, dan dulu lajnah berpegang pada mushaf Bombay itu, ya nggak bisa langsung secara radikal langsung berubah itu semuanya, berat. Ya, makanya diubahnya sedikit-sedikit. Masalah font berubah, masalah ini berubah, kemarin penyesuaian madhab berubah, terjemahan diperbaharui, tafsirnya dan lain sebagainya. Intinya nggak bisa sekaligus. Begitu. Wallahu a'lam. Kedepannya seperti apa? Wallahu a'lam. Silahkan tanya kepada pihak lajnah. Saya bukan orang lajnah. Begitu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi kita sudah belajar ada yang namanya idgham naqis, ada yang namanya idgham kamil. Kalau yang saya analogikan seringnya begini lah. Kalau misalnya idgham kamil itu begini. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Ini namanya idgham kamil. Masuk 100%. Ini namanya idgham kamil. Jadi huruf pertamanya benar-benar sudah tidak tampak sama sekali. Ini namanya idgham kamil. Kalau idgham naqis itu masuk. Kalau idgham naqis misalnya dari barang. Inilah. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Ada merek enggak apa. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Nah, ini idgham naqis. Ini idgham naqis. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Jadi masuk akan tetapi tidak seluruhnya. Masuk tapi tidak seluruhnya. Begitu. Masuk tapi tidak seluruhnya. Jadi kalau idgham naqis, kalau idgham kamil itu begini, masuk huruf pertamanya hilang, makanya tadi saya sampaikan secara bahasa lebih mudahnya, idgham itu menghilangkan suara huruf pertama, hilang huruf pertamanya secara suara, huruf kedua ditasydid. Ini namanya idgham kamil. Kalau idgham naqis itu masih ada yang tersisa. Contohnya pada lafal faman ya'mal, ada makhraj atau lebih tepatnya sifat hunnah yang tersisa dari nun. Faman ya'mal, termasuk nanti ada beberapa kata-kata lain yang diidghamkan dengan idgham naqis. Itu seperti kata ahaltu, basalta, dan para ulama berbeda pendapat di kata nakhluqkum yang insya Allah secara lebih detail akan kita bahas dalam pertemuan akan datang. Begitu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada kendala teknis dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang didiskusikan, dipersilahkan. Maksimal tapi sampai jam 10 kalau ada yang didiskusikan ya. Supaya nggak terlalu malam. Tapi kalau nggak ada ya sudah, kita akhiri sampai di sini. Baik. Cukup atau ada yang didiskusikan? Kalau cukup berarti kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.
jelas. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian kita akhir sampai sini, fanaktafi bihadza walhamdulillah. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumati qawmidada kalimati kullama dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin.